kabar Bang Deddy? Kabar baik. Silakan duduk. Oke, Kang, Ya. Anda ini dikenal sebagai sosok yang nekat, kontroversi. Bener nggak sih Anda itu kontroversi? Ya sebenarnya kontroversi saya tidak sebanding dengan kontroversinya Mas. Hati-hati, hati-hati. Kontroversi. Ya saya belum ada apa-apanya. Oh bisa? Ya enggak, saya kan masih punya istri, masih keluarga yang normal. Bapak kan hidup tanpa istri, lebih kontroversi dibanding saya. Kita akan ganti bintang tamu ya. Ya. Tapi saya punya foto Anda. Ini ada headline saat Anda mendaftar ke KPUD Jabar ketika Anda menggendong seorang seniman. Coba. Oh iya. Spontan, Cawagup Deddy Mulyadi menggendong pria sepuh saat mendaftar di KPU Jabar. Siapakah dia? Ini pasti banyak yang nanya orang, ini pasti cuman apa namanya, gaya doang. Iya nggak? Ya saya tuh. Iya ya, oke. Nah, Saya pulang ya. jangan. Anda kan udah bilang iya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya bukan itu gitu. Pertanyaan saya gini, Anda kenapa gendong seniman tersebut? Itu spontan aja. Saya udah punya kebiasaan, itu bukan kasus yang pertama ya. Saya itu kan orang nggak suka dihormat-hormat. Kalau di Sunda itu ada tradisi yang disebut dengan menyambut tamu, galura namanya. Dalam upacara galura itu ada yang memerankan sebagai VR. Itu VR-nya itu dalam bentuk lengser. Nah itu biasa dia membungkukkan badan, mempersilahkan. Saya itu kan orangnya jalannya cepat sebenarnya. Karena terlalu lama proses upacaranya, itu saya mempersingkat laku, saya gendong aja biar saya cepat ke depan. Karena itu memotong waktu setengah jam untuk saya kerja. Baik, Anda ini juga dikenal sebagai seorang seniman yang nyeni banget ya. Sekarang banyak tawaran juga, ada grupnya. Jadi ini punya grup, bayangkan ya ini. Aduh, maunya apa gitu loh sebenarnya. Jadi ada grup namanya Karavan Seni Deddy Mulyadi. Nah ini lihat, dari namanya udah kelihatan bahwa orang ini sombong. Saya itu merubah tradisi birokrasi yang kaku. Jadi birokrasi itu kan biasa ngumpulin orang dikasih pidato. Betul. Pidato-pidatonya rakyatnya kagak ngerti. Bosan. Kita ini harus difasilitasi, implementasi, Betul. sosialisasi. Wah. Rakyatnya begini, padahal rakyatnya baru makan sambal terasi. Ya kan? Saya sudah suka bawa grup kesenian, saya bikin lagu, kemudian bawa teman-teman yang rajin ngelawak, bikin acara, mereka puluhan ribu kumpul. Langsung ya. Langsung kumpul dan saya menyampaikan pesan di situ, tidak pernah formal, alamiah, dan tradisi saya selalu cari yang di depan tuh kira-kira siapa, suka disuruh naik ke panggung. Oh ya. Disuruh naik ke panggung, ajak ngobrol gitu. Maaf Pak Deddy, Anda tahu saya nyalonin diri jadi presiden? Oh tahu. Tahu ya? Gimana? Pendapat Anda gimana? Anda mendukung saya? Oh mendukung presiden negeri hitam putih, jelas. Karena negeri ini perlu hitam putih. Oh, bagus. Iya. Nanti jadi slogan saya. Ya, negeri ini perlu hitam putih. Sedang membangun ini pulau reklamasi di tengah laut sebagai negara yang teritorinya. Ini menghina loh. Negara itu Pulau reklamasi di tengah laut ada teritorinya, harus ada teritorinya, negara harus teritorinya ada dan ada rakyatnya. 2 orang cuma. Oke, kita tahu bahwa kedua bapak-bapak ini sebenarnya punya sosmed atau medsos, Pak? Ayo. Ya bisa sosmed, bisa medsos. Sosmed atau medsos? Hah? Medsos dong. Sosmed atau medsos? Medsos. Media sosial. Oh, media sosial. Media untuk kepentingan sosial. Oh, iya. Bukan sosial untuk kepentingan media. Bukan sosial untuk kepentingan media. Nah, itu oke. mah Bang Deddy. Sosial untuk kepentingan media. Dua-duanya benar. Yang satu dalam kaidah bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Ya. Ini lebih bijaksana gitu menanggapinya. Ya kan udah tua. Oh ya. Ya ini kita bicara medsos ya, karena mereka suka online di medsos. Oke, tapi kita mau lihat ternyata mereka juga punya haters ya di media sosial. Dan kita lihat seperti apa hatersnya ini adalah di Twitter mereka sendiri, ini adalah min tweetnya mereka. Ya, kita lihat, waktu nunggu medical check up, ketiduran waktu nunggu giliran, gampang capek. Salah satu tanda fisik lemah karena sudah tua atau kurang sehat.
Bener nih Fit mau jadi gubernur Jabar. Nah, Buktinya lolos itu. kenapa? Buktinya lolos. Bu- Sehat. Oh, buktinya medical check up-nya lolos. Sehat Sehat. dan bagus. Oh, dan bagus. Sekarang ngapain kita menunggu di sana? Ya kita rebah-rebahan aja. Mending tiduran. Nggak ada yang bisa dibaca, nggak ada apa tidur aja. Next, lanjut. Jangan terlalu lebay ya tuh Kang. Jadi kayak sinetron, alay, action aja, ikhlas. Biarkan penduduk langit saja yang menilai. Ah, lebay sih. Ya gimana? Ada orang misalnya rumahnya roboh, terus kita bantu. Lebaynya di mana? Harusnya mah difoto dulu masuk Instagram. Terus kemudian ada orang ditinggalkan oleh suaminya. Terus Puluhan apa tahun. urusannya dengan Anda yang ditinggalkan dengan suaminya? Anda Terus kan gubernur, nggak ngurusin kalau gitu. Ninggalin anaknya, nggak sekolah, ketemu sama saya. Terus saya nangis. Masa harus ketawa? Nanti kalau diketawa dia nggak orang gila. Tapi Anda nangis tuh anaknya disekolahin nggak? Terus disekolahin. Ajandanya? Ya nanti dinikahin sama yang nggak punya istri. Oh, yang nggak punya istri. Iya dong, saya kan udah punya istri, nggak mungkin nikahin lagi. Oh iya. Anda kok marah-marah sama saya tuh maksudnya apa ya? Iya bukan marah. Itu Saya ini lagi nyalonin presiden, Anda tahu nggak ini? itu gaya nguji mentalnya presiden. Oh iya. Karena rakyatnya kritis model gini. Oh iya, setuju. Ya, anggap aja saya nge-tweet ya, Bapak Deddy Miswar yang terhormat. Anda lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Kenapa nyalonin nggak di Jakarta? Ya kita harus tahu bahwa kita ini sebagai warga negara dimanapun boleh mencalonkan diri. Jadi orang Jakarta tidak harus mencalonkan diri di Jakarta. Orang Sunda tidak harus mencalonkan diri di Jawa Barat. Ya kan? Bisa juga di Papua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itulah bukti bagaimana kita bisa saling menghargai. Yang penting adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Bisa memimpin daerah yang dipimpinnya. Jadi kalau orang Sunda harus memimpin Sunda, ya ini jadi kita terkotak-kotak nanti. Jadi bebas ya? Bukan bebas, undang-undang yang menjamin. Undang-undang yang menjamin. Pertanyaan terakhir untuk Anda berdua. Kita tahu bahwa untuk nyalon jadi kepala daerah itu bahkan sudah ada keluar videonya juga ya pada saat itu bahwa itu butuh duit yang banyak. Ya, ini nggak nutup mata nih, butuh duit yang banyak. Pertanyaannya adalah, Anda berdua tuh punya duit berapa sih? Ini kayak seorang tokoh nanyanya. Kayak tokoh partai yang kamu nanyanya. Ya begini. Oh, belagu gitu loh, punya duit berapa? Emang gitu. pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun emang duitnya dari calon. Loh, justru saya Nggak tanya. semuanya dari calon. Ya kita ini banyak teman. Maaf, bentar saya potong. Memang bukan dari calon? Ya bukan. Emang siapa yang punya calon duit Saya ratusan nyalonin miliar? presiden tuh kaos saya buat sendiri pakai duit saya tuh. Ya Jadi kita jujur jawaban Anda aja adalah- tidak ada tuh yang dari duit calon semuanya ada, tapi kan tidak akan semuanya, hanya sebagian. Ini gubernurnya siapa ini akan jadi nanti. Itu sudah ada. Sudah ada sebelum kita lahir bahkan. Suratannya sudah ada. Sudah Allah tetapkan. Oke. Jadi ini upaya adalah sebagai ikhtiar dan juga doa dalam menjemput takdir. Nah kalau ditakdirkan menjadi gubernur sebagai ketetapan Allah, maka pertolongan Allah akan turun dalam bentuk apapun. Intinya adalah itu. Wow, ingat ya kalau tidak punya duit bukan berarti nggak bisa, tetap Nggak bisa. bisa, walaupun setengah mati ya. Ya. Tapi tetap bisa. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, Anda kalau jadi gubernur, wakil gubernur, pertama kali Anda perbuat buat Jawa Barat mau ngapain? Pertama komitmen bekerja untuk melayani rakyat masyarakat Jawa Barat. Bekerja untuk melayani rakyat Jawa Barat. Untuk tuntas dalam masa kepemimpinan. Jadi gak kutu loncat, baru setahun jadi wakil presiden. Dan saya ingatkan buat presiden yang akan datang, jangan coba-coba meminta saya itu jadi wakilnya. Siapa yang minta Anda jadi wakil? Emang saya ngomong gitu Apalagi jadi wakil? dengan rakyatnya cuma 2 orang. Dan jangan kamu minta saya jadi menteri kamu ya. Nggak ada yang diurus 2 orang rakyatnya. Lebih gampang, Pertama, Pak. itu komitmen Oke. saja. Oh. Baik, terima kasih banyak.
Siap. Terima kasih banyak Om, terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Kita tadi udah bicara banyak dengan mereka berdua dan siapapun itu tadi sudah dikatakan bahwa sudah ada takdirnya untuk menang. Jadi mudah-mudahan yang terbaik ya, yang terbaik dan pilihan masyarakat yang dicintai oleh masyarakat yang akan menang. Dan tadi saya merecap hal banyak sekali dari Om Deddy Mizwar tadi bahwa beliau adalah ternyata awalnya bukan seorang aktor, bukan politikus, tapi malah Pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil. Dinas Kesehatan Kota. Dinas Kesehatan Kota. DKI. DKI. Tapi yang Anda lihat juga ketika manusia punya mimpi, dia bisa meraih apapun yang dia mau ketika mimpi itu pastinya direstui oleh Tuhan. Dan kita melihat kedua orang ini sekarang menjadi satu bersatu. Saya udah sering banget ketemu Pak Deddy juga. Apapun terjadi nanti kita tetap mendukung yang terbaik untuk terpilih dan untuk menang. Selamat, mudah-mudahan yang terbaik dan mudah-mudahan maju terus. Saya dari Corbuzier, inilah Hitam Putih. Oke, kita tahu bahwa kedua bapak-bapak ini sebenarnya punya sosmed atau medsos, Pak? Ayo. Ya, bisa sosmed, bisa medsos. Sosmed atau medsos? Hah? Medsos dong. Sosmed atau medsos? Medsos. Media sosial. Oh, media sosial. Media untuk kepentingan sosial. Oh, iya. Bukan sosial untuk kepentingan media. Bukan sosial untuk media. Nah, itu mah Bang Deddy. Sosial untuk kepentingan media. Aduh. Dua-duanya benar. Yang satu dalam kaidah bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Ya. Ini lebih bijaksana gitu menanggapinya. Ya kan udah tua. Oh ya. Ya, ini kita bicara medsos ya, karena mereka suka online di medsos. Oke, tapi kita mau lihat ternyata mereka juga punya haters ya di media sosial. Dan kita lihat seperti apa hatersnya ini adalah di Twitter mereka sendiri. Ini adalah min tweetnya mereka. Ya, kita lihat waktu nunggu medical check up, ketiduran waktu nunggu giliran, gampang capek. Salah satu tanda fisik lemah karena sudah tua atau kurang sehat. Bener nih Fit mau jadi gubernur Jabar. Nah, Buktinya lolos itu. kenapa? Buktinya lolos. Sehat. Oh, buktinya medical check up-nya lolos. Sehat Dan bagus. Oh, dan bagus. Sekarang ngapain kita menunggu di sana? Ya kita rebah-rebahan aja. Mending tiduran. Nggak ada yang bisa dibaca, nggak ada apa tidur aja. Next, lanjut. Jangan terlalu lebay ya tuh Kang. Jadi kayak sinetron, alay, action aja, ikhlas. Biarkan penduduk langit saja yang menilai. Nah, lebay sih. Ya gimana? Ada orang misalnya rumahnya roboh, terus kita bantu. Lebaynya di mana? Harusnya mah difoto dulu masuk Instagram. Terus kemudian ada orang ditinggalkan oleh suaminya. Terus Puluhan apa tahun. urusannya dengan Anda yang ditinggalkan dengan suaminya? Anda kan gubernur, nggak ngurusin kalau gitu. Ninggalin anaknya, nggak sekolah, ketemu sama saya. Terus saya nangis. Masa harus ketawa? Nanti kalau diketawa dia nggak orang gila. Tapi Anda nangis tuh anaknya disekolahin nggak? Terus disekolahin. Ajandanya? Ya nanti dinikahin sama yang nggak punya istri. Oh, yang nggak punya istri. Iya dong, saya kan udah punya istri, nggak mungkin nikahin lagi. Oh iya. Anda kok marah-marah sama saya tuh maksudnya apa ya? Iya bukan marah. Itu Saya ini lagi nyalonin presiden, Anda tahu nggak ini? itu gaya nguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ya teman-teman, bapak ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ya tadi kita sudah melihat yang mana Kang Deddy Mulyadi dengan Deddy Mizwar begitu kompak ya diwawancarai oleh Deddy Corbuzier ya teman-teman, yang mana Kang Deddy Mulyadi ya menyatakan bahwa jadi gubernur, jadi wakil gubernur itu ya bukan karena soal uang teman-teman ya. Jadi yang penting ya niat, dan ya masalah uang itu ya nanti juga nggak semuanya oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Dan disitu Kang Deddy menyampaikan ya dengan sangat tenang ya teman-teman, dengan sangat berwibawa ya. Sosok Kang Deddy Mulyadi begitu ya kelihatan ya, dari dulu juga karismanya teman-teman. Cuman waktu ya tahun-tahun kemarin memang
ditentukan ya takdirnya Kang Deddy Mulyadi dan Deddy Mizwar menjadi gubernur ya. Sebenarnya layak banget ya teman-teman, dua orang itu menjadi gubernur ya kemarin ya, karena emang masyarakatnya kurang mengenal ataupun ya lebih memilih Ridwan Kamil ya menang ya teman-teman. Cuman ini udah takdir ya, dan akhirnya sekarang eranya zaman Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, yang mana Masya Allah ya, pemimpin Kang Deddy sekarang lagi menggebu-gebu ya teman-teman untuk mensejahterakan rakyat Jawa Barat ya. Tidak hanya ngomong, tidak hanya janji ya, Kang Deddy membuktikan itu semuanya sekarang ya. Banyak warga yang sudah tertolong, banyak kebijakan-kebijakan yang mana pro terhadap rakyat ya. Kita terus dukung Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, dan semoga Kang Deddy menjadi presiden di next kemudian. Semoga Kang Deddy juga panjang umur. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.